إلى أحمد التجاني وجهت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Yang keempat adanya Al-Quran. Dan dengan Al-Quran ini kita diberi peta kehidupan oleh Allah untuk kembali dengan selamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti sekarang, gimana kita tidak tahu di mana, tapi sudah dikasih Sherlock, orang yang bisa membaca Sherlock maka sampai pada tujuan. Jadi demikian, Quran ini Sherlocknya kehidupan. Yang mana rutenya itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah, kembalinya kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah selamat ini tidak semua orang tahu jalan. Jalan yang benar itu Quran. Yang tahu Quran itu Nabi, karena Nabi yang memang tahu jalan. Kalau ingin sampai pada tujuan selamat, maka ikutlah Al-Quran, dan praktek Quran itu ada dalam kehidupan Nabi. Diemnya, bergeraknya, tidurnya, dan segala sesuatu yang dilakukan Nabi adalah contoh terbaik bagi kita untuk selamat dunia akhirat. Jadi petanya itu Quran. Kemudian yang bisa membaca peta itu hanya satu, Kanjeng Nabi. Oleh karena itu kalau ingin selamat harus ikut Nabi. Dan Nabi itulah rahmat Allah terbesar dalam kehidupan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita berbangga, bersukaria, bersyukur kepada Allah dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau hanya baca terjemahannya, tidak tahu dengan ayat ini kalau perintah Allah untuk bersyukur dengan keberadaan Nabi. Kenapa? Ya hanya lahiriah kalimatnya begini, artinya begini. Ya. Yang tahu itu orang yang ahli dari para sahabat zaman Nabi, dari mana para ulama setelahnya nukil dari sahabat-sahabat Nabi. Diriwayatkan kata sahabat ini begini, mendengar dari Nabi seperti ini. Yang hadis qauliyah perkataan. Sahabat ini meriwayatkan Nabi kalau tidur, cara tidurnya Nabi begini. Ini namanya hadis perbuatan, fi'liyah. Nabi tidak bicara, tapi mencontohkan dalam bentuk perbuatan. Nabi kalau tertawa sedikit tidak kencang. Itu. Jarang Nabi tertawa kencang. Kalau kita akan tertawa terbahak gigi sampai kerongkongan kadang-kadang kelihatan kalau sudah tertawa. Nabi ditahan. Dan semua dari diemnya, dari berjalannya, tidurnya, jaganya, itu adalah Quran, praktek dari Quran. Makanya ada hadis fi'liyah, ada hadis qauliyah, perbuatan Nabi dan perkataan Nabi. Terus bagaimana? Ada lagi satu namanya takriri, Bu. Takriri itu sahabat berbuat tapi tidak dicegah oleh Nabi karena perbuatan tersebut tidak berdosa, bahkan tergolong perbuatan yang baik. Sehingga kalau mengatakan setiap yang tidak dikerjakan Nabi bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Setiap yang tidak dikerjakan Nabi sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Maka banyak yang tidak dikerjakan Nabi yang kita kerjakan sekarang. Betul apa tidak? Termasuk juga ada ibadah yang tidak dikerjakan Nabi, dikerjakan sama sahabat. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh jalan-jalan bertamasya ke surga. Ketika di surga Nabi mendengar orang berjalan di muka bumi, suara sandalnya sudah kedengaran di surga. Tanya sama Jibril, itu suaranya siapa ini kok sudah suara
langkah-langkahnya kedengaran ke sini. Jadi sudah masuk dulu sudah. Kata mereka Jibril itu langkah-langkahnya suara sandalnya Bilal bin Rabah, muazzinmu ya Rasulullah. Ketika besoknya Nabi bertemu dengan para sahabat, tanya, ya Bilal, ngamalin apa kamu? Kok kamu, saya dengar ketika jalan, langkah-langkah kamu itu sudah kedengaran di surga. Jadi orangnya masih di bumi, perbuatannya sudah kedengaran sampai ke surga. Ya moga-moga kita seperti itu juga, Bu. Ibu masak dengan ikhlas, memberi makan suami sama anak-anak. Karena ikhlas, maka ketika ibu goreng-goreng ini macam-macam, sudah kedengaran di surga. Bisa jadi kalau Allah memberikan tanda-tanda. Cuma ini sampel tandanya sahabat Bilal. Amalan apa yang kamu kerjakan? Bilal cerita, iya ya Rasulullah, saya setiap selesai wudhu salat sunnah 2 rakaat. Jadi salat sunnah wudhu itu bukan Nabi yang berbuat, Bilal berkreasi dan tidak minta izin pada Nabi. Tapi pahalanya sudah tampak, buktinya Nabi mendengar langkahnya dia di surga. Nabi tanya, apa amalan kamu ini ya Rasulullah? Saya terbiasa setiap saya batal wudhu, wudhu lagi, dan ketika wudhu lagi saya selalu sholat sunnah 2 rakaat selesai wudhu. Nabi tidak marah, bid'ah kamu, aku tidak ngasih contoh, tidak ada. Jadi kalau setiap Nabi tidak mencontohkan langsung bid'ah, berarti Bilal orang pertama bikin bid'ah. Ini kalau kita bicara seperti itu. Termasuk tarawih. Nabi tidak pernah berjamaah, Bu, dan tidak genap 1 bulan tarawihnya Nabi. Ayo, yang kita kerjakan sebulan penuh. Tiap malam berjamaah. Bid'ah apa enggak, Bu? Dan ini pun oleh sahabat Umar karena pencetus pertama tarawih berjamaah itu zamannya sahabat Umar. Zamannya sahabat Abu Bakar belum ada tarawih berjamaah. Itu sendiri-sendiri. Cuma karena memang sahabat itu serakah dengan kebaikan, konon ada sahabat yang sholat semalam bulan Ramadan itu sampai 1000 rakaat mau ditiru. Kemudian setelah itu para ulama dari golongan sahabat dan juga tabi'in, ya zamannya Sayyidina Umar itu mengambil jumlah yang memungkinkan, ya, yaitu 20 rakaat. Tapi setelah itu orang Mekah itu kalau tarawih dapat 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat. Ada yang tiap selesai 2 rakaat, tawaf 7 putaran, baru sholat lagi. Didengar sama penduduk Madinah, enak ya di Mekah, habis sholat tawaf. Berapa pahalanya? Apa? Orang Madinah nambah sampai 36 rakaat. Itu yang zaman sahabat ini sudah ada yang kayak gitu. Terus kok ada yang 8 rakaat? Yang 8 rakaat itu sebenarnya hadisnya witir, Bu. Witir itu maksimal 11 rakaat. Tanya sholatnya Nabi. Siti Aisyah jawab, Nabi tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat. Baik di Ramadan dan di luar Ramadan. Kira-kira di luar Ramadan ada tarawih apa enggak, Bu? Ya, monggo dilihat di Riyadhus Shalihin itu. Redaksi hadisnya, Nabi tidak pernah mengerjakan sholat sunnah melebihi 11 rakaat. Jadi setiap ada yang riwayatnya 4-4, ada ulama juga yang menganjurkan 2-2. Setelah itu sholat 3 rakaat penutup yang namanya witir genep, sehingga dikenal dengan sholat as-sab'i wal watar, sholat genap dan ganjil.